Al-Jailani insyaallah. Bismillahirrahmanirrahim. Setelah kemarin kita mempelajari ciri bahagia dan ciri menderita yang menurut Syekh Syaqawi Al-Balkhawi ada 5, sedangkan kalau menyitir dari hadis Rasulullah SAW insyaallah itu ada 4 ya. Kemudian Tuan Syekh berkalam, wa'lam, ketahuilah olehmu, anna tabdila syaqawati, bahwasannya berubahnya penderitaan ila sa'adati, menuju kebahagiaan, au aksihi, ataupun sebaliknya, baik penderitaan berubah menjadi kebahagiaan ataupun kebahagiaan berubah menjadi penderitaan. Yakunu, ada itu perubahan, bitarbiyati, dengan adanya didikan. Pendidikan di sini lebih utama adalah pendidikan rohaniah. Ada jismani. Jismani itu hubungannya dengan alam mulki, ya, alam dunia ini, ya, alam dunia ini. Kemudian alam ruhani, yaitu alam malakut, alam akhirat, ya. Alam akhirat pun terbagi lagi. Ruh itu ada 3 tingkatan: ruh jismani, ruh rohani, ruh sultani, yang mana kaitannya dengan alam jabarut, dan ruh al-qudsi, yang hubungannya dengan alam lahut. Itu alam lahut itu kemaha segala-galanya tentang Allah Subhanahu wa taala ada di alam lahut, termasuk kehendak Allah untuk mengangkat Nabi Muhammad SAW sebagai Rasul, kemudian mengangkat Nabi Muhammad SAW dalam peristiwa Isra wal Mi'raj, kemudian hanya mempersilahkan kangjeng Nabi Muhammad SAW yang memasuki wilayah Sidratul Muntaha. Itu pun kehendak dan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Kita mah apa tuh, ibarat kata hanya sekedar wayang yang siap digelkan oleh dalang. Siapa dalang kita? Dalang yang maha hebat adalah Allah Subhanahu wa taala, ya. Kita mah hanya sebatas dharma wawayangan, kata orang Sunda Maya. Yang tidak memiliki daya dan upaya untuk menentukan kehendak kita. Adapun kehendak kita itu pun dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah, ya, betapa manusia maha terbatas sedangkan Allah maha tidak terbatas. Ditarbiyati dengan bimbingan rohaniah. Kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana disabdakan oleh kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini berkaitan dengan kelahiran seseorang. Kullu mauludin yuladu 'alal fitrah, bahwa setiap bayi yang dilahirkan menempati pada keadaan fitrah al-islami, fitrah islamiyah, semuanya, baik itu dari keluarga muslim taat, keluarga muslim abangan, keluarga non muslim, segala macam agama, itu pada hakikatnya ketika bayi mereka lahir itu berada dalam fitrah islamiyah. Bagaimana fitrah islamiyah itu? Ya, fitrah islamiyah artinya fitrah dalam berakidah kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Walakin, tetapi, abawahu ini berhubung ini kalimah tasniyah, menyatakan 2 orang tuanya. Tidak mungkin orang tua hanya ayahnya saja, kan ayah tidak melahirkan, ya, atau hanya ibunya saja. Walaupun melahirkan, tapi ada asbab tertentu yang menyebabkan ibu melahirkan. Jadi karena berkaitan antara hakikat
dan syariat, maka yang disebut orang tua itu pasti ayah dan ibu, ya. Yuhawidanihi, apakah orang tuanya menjadikan anak tersebut Yahudi, au yunasironihi, atau menjadikan anak tersebut agamanya Nasrani, au yumajisanihi, atau menjadikan anak tersebut Majusi. Majusi itu agama yang ada di Iran, yaitu penyembah api, ya. Ada gitu ya, orang yang menyembah api, seolah-olah menyatakan bahwa api itu adalah segala-galanya karena bisa membakar katanya. Ya. Kalau cuma sekedar membakar mah dibungkam dengan kisah Nabi Ibrahim alaihissalam, bahwa Nabi Ibrahim alaihissalam berhari-hari dibakar, bukan lagi dibakar pakai korek api, tidak, tapi si Raja Namrud memerintahkan untuk mengumpulkan kayu bakar sebanyak-banyaknya, disimpan di tengah-tengah kota. Setelah membumbung api, kemudian dilemparkanlah Nabi Ibrahim alaihissalam ke tengah-tengahnya dengan peralatan tercanggih saat itu, gitu ya. Berhari-hari dibakar, jangankan berhari-hari, sedetik dua detik, insya Allah kalau kita mah innalillahi, ya, orang-orang udah pada menyangka, wah mati nih Nabi Ibrahim, mati Ibrahim, kata mereka, ya, karena orang kafir. Tapi kehendak Allah lain. 3 hari api itu padam, kemudian menyembelih Nabi Ibrahim alaihissalam. Subhanallah, ya. Apa yang menyebabkan Nabi Ibrahim selamat dari jilatan api yang sedemikian hebatnya? Karena Allah yang berfirman, ya naru, wahai api, kuni bardau wassalaman ala Ibrahim, jadilah engkau dingin wahai api, dan selamatkanlah Nabi Ibrahim. Andaikan Allah hanya berfirman kuni bardau, kuni barda, jadilah engkau dingin, maka niscaya Nabi Ibrahim meninggal menggigil karena kedinginan. Kenapa? Karena sifatnya air mendinginkan, sifatnya api memanaskan. Api terlalu besar jadi musuh, yang kecil menjadi kawan. Air pun sama, air terlalu gede itu bisa menjadi lawan, sedangkan air yang sedang-sedang saja bisa menjadi kawan. Nah, kita mah hanya sedang-sedang saja gitu ya. Ternyata 3 hari kemudian Nabi Ibrahim selamat dari amukan api yang dibuat oleh Namrud, yang dikondisikan oleh si Namrud. Subhanallah, kaget itu orang-orang kafir. Kok bisa? Mereka hanya berpikir pakai logika. Kalau seandainya sesuatu dibakar, pasti akan gosong. Tapi nyatanya Nabi Ibrahim tidak. Harusnya di Iran itu tidak pernah lahir agama Zoroaster atau agama Majusi lah, ya. Zoroaster atau agama Majusi itu sama-sama aja. Seharusnya tidak ada agama yang menjadikan api sebagai sesembahan. Kenapa? Api makhluk. Api itu makhluk. Apa bedanya dengan kita? Api makhluk, kita pun makhluk. Dan ya mohon maaf nih ya. Ada sebagian kaum muslimin wal muslimat yang agak sedikit terpleset menganggap bahwa kenikmatan surga adalah segala-galanya. Padahal surga itu, kalau dilihat dari penciptaannya, surga makhluk Allah bukan? Makhluk. Surga diciptakan oleh Allah? Diciptakan. Manusia diciptakan nggak oleh Allah? Diciptakan. Berarti kita dengan surga sama tidak dari sisi penciptaan? Sama-sama diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Salah satu bukti bahwa masih wallahu huwal alam, segala sesuatu selain Allah itu adalah alam, sifatnya alam fana. Maka salah satu bukti bahwa hanya Allah yang kidam, ketika Allah
memerintahkan malaikat Israfil untuk meniup sangkakala yang pertama, hancur dunia. Kemudian tiupan yang kedua, hancur seluruh yang ada, langit, bumi, surga, neraka, hancur sehancur-hancurnya. Barulah di situ hakul yakin hanya Allah lah yang ada. Allah itu sifatnya baqo, selamanya. Bahkan Allah itu ada ketika segala sesuatu tidak ada. Bahkan ketika kata ada tidak ada, Allah mah sudah ada. Itu ya. Allah Maha ada, tidak ada yang mengadakan. Sedangkan kita diada-adakan oleh Allah. Bumi diadakan oleh Allah, gunung diadakan oleh Allah, langit diadakan oleh Allah, laut diadakan oleh Allah, kita diadakan oleh Allah, neraka diadakan oleh Allah, surga diadakan oleh Allah. Maka mohon untuk meningkatkan akidah kita ya, bahwa surga itu inna lil al jannatu uiddat lil muttaqin. Surga itu disediakan untuk orang-orang yang bertakwa. Hanya sekedar reward surga itu ya, bukan yang maha segala-galanya. Dikit-dikit surga, dikit-dikit surga, dikit-dikit surga. Wah, seharusnya dikit-dikit ridho Allah, dikit-dikit rahmat Allah, dikit-dikit kasih sayang Allah. Jarang terucap oleh min jumlatil ulama ilmu tasawufin tentang surga. Kenapa? Surga mah makhluk, neraka juga makhluk, setan juga makhluk. Kenapa harus takut sama setan? Kenapa harus takut sama neraka? Kenapa harus tergiur sama surga? Tapi tergiurlah sama zat yang memiliki surga. Subhanallah ya. Kalau surga mah ya, kalau Allah ridho pasti diberikan. Kalau Allah tidak ridho, ya tidak diberikan. Tapi sehebat-hebatnya surga, sedikit pun malaikat Zabaniyah tidak pernah tergiur sama yang namanya surga. Kenapa? Seumur hidup tidak pernah ditakdirkan untuk masuk kepada surga. Kenapa? Wong ditugaskannya di neraka gitu ya, malaikat Malik dan malaikat Zabaniyah. Subhanallah. Tapi demikian sebaliknya, malaikat Ridwan pun sekalipun tidak takut sama neraka, beliau tidak ditakdirkan oleh Allah untuk masuk ke dalam neraka. Nah, ya luar biasa. Jadi apa yang menyebabkan setan dan Nabi Adam alaihissalam tergelincir dari surga? Hanya satu, apa? Tidak ada keriduan. Kalau setan laknatullah 6.000 tahun sebelum diciptakannya Nabi Adam sudah menjadi pemimpinnya para malaikat, karena saking soleh-solehnya itu si Azazil gitu ya, sebelum ketemu Nabi Adam. Nah, pas ketemu Nabi Adam timbul egonya. Ya Allah, Engkau memerintahkan aku, wa idz qala rabbuka lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis. Ketika diciptakan Nabi Adam, ya Allah, kenapa Engkau memerintahkan aku untuk bersujud kepada Nabi Adam? Bersujud di sini dalam artian lil hurmah. Kenapa tidak sebaliknya? Baiknya juga Adam atau ya Allah yang sujud kepada saya, menghormati saya. Kok ini kebalik? Bukan kebalik ya. Allah itu maha tahu segala-galanya. Coba engkau wahai iblis, wahai Azazil, hormatlah sedikit kepada Nabi Adam. Kekeh tidak mau. Barulah di situ tergelincir dari surga karena tidak ada ridho Allah. Lalu bagaimana Nabi Adam? Nabi Adam memang sudah diskenariokan oleh Allah untuk menjadi khalifah fil ard, dan skenarionya ya seperti itulah ya, karena tergoda oleh setan itu ya. Jadi insya Allah kita para pecinta majelis taklim semakin tahu bahwa surga hanya sekedar reward dari Allah
bagi orang-orang yang diridhoi oleh Allah. Andaikan gitu ya. Katakan saya orang yang paling bejat di alam dunia ini, tapi saya teh di akhir-akhir hayat gitu ya, saya teh ingin bertobat kepada Allah. Ampuni ya Allah, kalau aku tidak mendapatkan ampunanmu, kemana lagi aku harus mengharap ya Allah? Nah, mungkin ya. Di situ Allah ridho, dimasukkan ke dalam surga. Padahal ya tidak ada amal sedikit pun yang pantas untuk dimasukkan ke dalam surga. Tapi ada satu, apa itu tadi? Ridho Allah ya. Bahkan mohon maaf. Jangankan kita, Nabi Muhammad SAW, beliau merasa tidak ada satu amal pun dalam diri beliau yang pantas disuguhi surga. Apa tuh hadisnya? La yadkhulu ahadam minkum amaluhul jannah. Tidaklah seseorang dimasukkan ke dalam surga karena amalnya, wala yujiruhu minan nar, dan tidak pula dihindarkan dari api neraka, illa wa kaifa anta ya Rasul, bagaimana denganmu wahai Rasul, bukankah ibadahmu setinggi langit, akhlakmu demikian hebat, dan juga keilmuanmu begitu luar biasa? Wala anak, kata Rasul, saya pun sama, tidak ada sedikit pun amal ibadah saya yang masuk ke dalam surga. Kalau Rasul menyatakan seperti itu, bagaimana dengan saya tuh ya? Sehari-hari maksiat yang maksiat wahayo ya, tanpa sedikit pun bertaat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, illa bi rahmatin minallah, kecuali dengan rahmat Allah. Jadi sehari-hari mari kita tingkatkan amal ibadah kita hanya semata-mata mengharap rahmat dan ridho Allah gitu ya. Nah, ini dalam hadis ini dinyatakan illa abawaihi au yunasiranihi au yumajlisanihi, kecuali kedua orang tuanya yang menjadikan anaknya Yahudi ataukah Nasrani ataukah Majusi ya. Kemudian kalam Syekh Abdul Qadir, wa hadzal haditsu yadullu ala anna fi kulli wahidin. Di dalam hadis tersebut yang menunjukkan bahwa setiap orang qabiliyatas sa'adati, memiliki potensi untuk menjadi orang bahagia. Wasyaqawati, tapi jangan lupa berpotensi pula untuk menjadi orang yang menderita. Fala yajuzu ayyuqala, maka tidak boleh mengatakan hadza rajul sa'idun mahdhur, ini orang pasti bahagia, atau wa hadza rajul syaqiyun mahdhur, orang ini pasti celaka. Tidak boleh gitu ya. Tidak boleh. Tidak boleh mendahului takdir Allah. Kenapa? Di zaman Nabi Musa alaihissalam ada satu umat yang sehari-harinya maksiat dulu gitu ya, jadi sampah masyarakat. Sampai diusirlah. Nabi Musa juga tahu bahwa orang tersebut selalu berbuat maksiat. Di akhir hayat orang itu bertobat, ya Allah, kalau aku tidak mendapatkan ampunanmu, kemana lagi aku berharap? Ucapan itu yang menggetarkan arasy, sehingga Allah berkenan menurunkan rahmat dan kasih sayangnya. Kemudian Allah berkenan mencabut nyawa orang tersebut. Kemudian berfirman pada Nabi Musa, wahai Musa, datanglah ke suatu negeri yang mana di situ ada waliku yang baru saja wafat. Mendengar perintah dari Allah Subhanahu wa taala tersebut, bergegas Nabi Musa menuju pada satu tempat yang ditunjukkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apatah lagi di sana ada walinya Allah, kekasih Allah yang bukan bergelar nabi. Pas dilihat, Masya Allah, ya Allah, apa rahasia di balik ini? Bukankah ini sampah masyarakat, ya Allah? Kenapa engkau menyebutnya sebagai seorang wali? Ketahuilah wahai Musa,
bahwa di akhir hayatnya dia hanya berharap kepadaku, bukan kepada selain aku. Masya Allah ya. Allah itu maha pencemburu, tapi maha murah kasih sayangnya gitu ya. Jangan sekali-kali membuat Allah cemburu. Membuat Allah cemburu itu bagaimana? Ya, misalnya cincin ya. Ada orang yang memakai cincin ini untuk wibawa katanya. Minimal ya obat kabuhulan lah. Apa itu kabuhulan? Tersedak. Lagi makan, tuh. Gampang. Ancolom kena cina kana cai. Insyaallah sembuh dulu. Ya Allah, masih dicelupkan telunjuk juga bisa gitu ya. Nah, bukan seperti itu ya. Ada orang yang pecinta cincin, tapi beliau sangat mencintai sunnah Rasul. Insya Allah saya pun lagi belajar untuk mencintai Rasul melalui sunnahnya gitu ya. Walaupun terus terang cincin ini nggak ada harganya. Kenapa? Dikasih orang gitu. Tapi dengan cincin ini menunjukkan bahwa saya begitu cinta akan Rasulullah SAW. Demikian juga dengan sorban. Kenapa sok-sokan memakai sorban? Kan ente mah lain santri-santri acan. Santrinya aja, santrinya juga baru setahun lebih sedikit gitu ya. Nah, bukan karena mas santrinnya, tapi karena cinta Rasulullah SAW. Rasul sangat menganjurkan untuk memakai sorban. Ya dipakailah sorban sama saya. Siwak gitu, siwak. Nggak ada siwak nih. Nah, ada yang sekarang nyusul pakai gini ya, tak 3 kali udah aja. Itu sama dengan nyusur atau nyiwak, siwak gitu ya. Jadi menampakkan kecintaan kepada Rasul bukan berharap penilaian dari manusia, tidak, tapi orang tersebut betul-betul cinta kepada Rasulullah SAW. Kemudian tadi kan dilarang untuk mengatakan seperti itu ya. Nah, memastikan seseorang itu bahagia atau celaka itu tidak boleh. Kenapa? Takdir Allah kadang kebanyakan mah meleset dari perkiraan kita. Yang boleh itu bagaimana? Yang boleh itu wa man ghairu hadhihi, maka kalau mengatakan seperti ini faqad dhalla, maka itu sesat dan tidak boleh. Di annahu, karena sesungguhnya dia i'taqada, mengiktiqadkan anna minan nasi may yadkhulul jannah, bahwasannya sebagian dari manusia itu akan masuk ke dalam surga bila amalin wa taubatin, tanpa berbuat amal dan juga bertaubat. Au yadkhulan nar, atau masuknya seseorang kepada neraka, ke dalam neraka bila maksiatin, tanpa adanya perbuatan maksiat gitu ya. Jadi kalau min jumlatil ulama ilmu tasawufin mengiktikadkan gimana Allah saja mau dimasukkan ke dalam surga, mangga Gusti, mau dimasukkan ke dalam neraka juga, mangga kumaha Gusti. Tapi sebagaimana siapa namanya, Syekh Abu Nuwas mengatakan gimana tuh, wala aqwa 'alan nahri. Ya Allah, kalau seandainya masuk surga, kayaknya nggak pantas ya Allah saya mah. Wala aqwa 'alan nari, tapi kalau seandainya harus masuk ke dalam surga, saya pasti nggak kuat ya Allah. Gimana tuh ya Allah? Itu bahasanya sastra tinggi itu ya, Syekh Abu Nuwas. Kalau di dalam plesetan mah jadi Abu Nawas ya, di Sunda mah ya, di Indonesia Abu Nawas. Jadi tokoh pandil. Jadi padahal itu syekh yang luar biasa ya, yang menyembunyikan kewaliannya karena tidak ingin dinilai oleh manusia. Salah satu bukti bahwa beliau
tidak ingin diketahui oleh manusia dengan bersikap seolah-olah jadi manusia pandir. Manusia pandir itu manusia yang agak sedikit nyeleneh gitu ya, agak sedikit nyeleneh, sehingga orang secara hukum masyarakat wah mungkin atau masa orang kayak gini menjadi waliullah katanya, kayak gitu ya. Bahkan beliau kadang bawa botol minuman gitu ya, padahal di dalamnya mah bukan minuman ya, minuman biasa. Orang saya juga suka tuh botol minuman bukan lagi minum botol, saya mah menjualkan gitu ya, Golda, Milku, ABC gitu ya dan lain sebagainya gitu. Ya emang saya pedagang gitu ya, saya pedagang. Nah, Syekh Abu Nuwas pun ketika orang-orang menyangka, bening eta katanya ulama besar, tapi kok setiap hari nenggak minuman, wah ini mah bukan ulama besar. Nah, jadi Syekh Abu Nuwas itu ingin agar penilaian orang tidak baik terhadap dirinya, hanya ingin dinilai baik oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini mah tingkat tinggi ya. Jarang orang yang menginginkan hanya dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala dan tidak peduli apa kata orang. Ya, ada makom tersendiri ya. Seperti halnya Syekh di Indonesia mah itu Gusmik ya, Gusmik Kiai Haji Hamim Jazuli Al-Mukarram Pak Hamim. Kiai Haji Hamim Jazuli atau Gusmik itu terkenal kenyelenehannya. Sehari-hari beliau nongkrong di pub, nongkrong di night club, nongkrong di hiburan-hiburan malam, dan kelihatan orang itu memboking beberapa perempuan ya masuk kamar. Ya memang masuk kamar, dan diakui oleh Gusmik bahwa bukan sehari dua hari katanya saya booking perempuan, hampir tiap malam saya booking perempuan katanya. Bayar hotelnya berapa? Ada yang 100, ada yang 200 zaman dulu ya. Tapi apa yang terjadi? Setelah di dalam diceramahilah perempuan tersebut gini. Ceramahnya bukan hanya mulut ke mulut ya, tapi ruh birruh. Ada orang yang berceramah itu dari otak kanan, dari mulut keluar, dari kuping kanan keluar kuping kiri gitu ya, kalau itu dari mulut ke mulut. Ada orang yang berceramah itu melalui hati, qalbu bil qalbi. Dengan hati maka akan diterima. Tapi yang lebih menyentuh nuraninya, ruhaniyah, itu ketika ruh bertemu dengan ruh. Mana contohnya? Seperti Syekh Ahmad Shahibul Wafa Tajul Arifin berdakwah kepada Pak Dakot yang dari Malang. Beliau ini mucikari lah ya, mucikari di daerahnya. Berapa binaannya, dan daerahnya ya setiap malam ya hidup dengan glamor malam tuh kayak gitu ya. Bagaimana Syekh Ahmad Shahibul Wafa Tajul Arifin berdakwah untuk menghilangkan kehidupan malam di desa tersebut? Beliau mah hanya duduk saja. Tiba-tiba ada orang yang menyatakan, Pak Gatot, kalau pengen laris mah saya punya dukun katanya di daerah Tasik. Bener nih, mantap katanya. Pas di daerah tangan, lirik. Kenapa ini? Katanya dukun, tapi kok ini ada masjid, ini ada asrama, orang-orang pada ngaji segala macam. Kemudian ditepuklah oleh Syekh Ahmad Shahibul Wafa Tajul Arifin, pundaknya langsung menerima talqin ya. Setelah menerima zikir zahar dan zikir khafi, kemudian dipraktekkan oleh sendiri, kayaknya nikmat nih, nikmat nih. Seharian semalaman beliau hanya zikir tanpa terasa
tetangganya ikut. Akhirnya desa tersebut terbebas dari kehidupan malam. Subhanallah ya. Makanya pada Kot sampai hari ini di Malang, kalau mendengar seseorang menyebutkan Syekh Ahmad Sohibul Wafa Tajul Arifin, subhanallah, beliau tidak bisa berkata-kata ya, nangis yang ada, karena syariatnya berkah dari dakwah beliau itu desanya makmur dengan kehidupan agama, gitu ya. Itu sama halnya dengan Gus Mik tadi gitu ya, yang menceramahi perempuan di night clubnya, habis keluar dari kamarnya itu taubat langsung, nggak pernah main-main lagi gitu ya. Oke, Haji Habib Mujazuli berapa puluh juta, ratus juta menghabiskan uang, tapi nggak apa-apa, seorang walimah nggak apa-apa uang mah ya, itu hanya titipan dari Allah. Yang penting menyebarkan rahmatan lil alamin. Insya Allah mudah-mudahan kita pun bisa meneladani kehidupan Rasulullah SAW dan kehidupan para kekasih-kekasih Allah. Amin. Fahadal qawl, dan ucapan ini khilafun nususi, menyalahi nas-nas di dalam Al-Quran. Li'anna Allah Ta'ala, sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala wa'adal jannata li ahli sholati, menjanjikan li ahli sholahi, ya bukan sholati, sholahi. Wa'adal jannata, menjanjikan surga bagi orang-orang yang ahli kebaikan. Wanari, dan menyediakan neraka li ahlil ma'asi, untuk orang-orang yang ahli maksiat, wasyirki, dan kemusyrikan, wal kufri, dan juga kekafiran. Kama qala Allah Ta'ala, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, man amila sholihan falinafsih, maka barang siapa yang berbuat kebaikan, falinafsihi, maka kebaikan itu akan kembali kepada dirinya sendiri. Waman asaa, dan barang siapa yang berbuat jahat, fa'alaiha, maka kejahatan itu akan balik kepada dirinya sendiri. Surah Al-Fusilat ayat 46. Wa qala Allah Ta'ala aidan, dan berfirman Allah Subhanahu wa Ta'ala, al-yauma tujza kullu nafsin bima kasabat. Pada hari ini, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, tujza, ditampakkan, kullu nafsin, bagi setiap orang, bima kasabat, terhadap apa-apa yang diupayakannya. Surah Al-Ghafir ayat 17. Wa qala Allah Ta'ala, dan berfirman Allah Subhanahu wa Ta'ala, wa anna laisa lil insan, dan tidak ada bagi seorang manusia pun illa ma sa'a, selain apa-apa yang diusahakannya. Ini berarti kita sekalian bertanggung jawab terhadap semua apa yang diperbuat, bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala Hakim yang maha adil, tidak ada satu perbuatan pun yang luput dari pengawasan beliau. Berbuat jahat pasti akan ada balasannya, berbuat baik pun ada balasannya. Maka kalau ada seseorang yang capek-capek gitu ya, berbuat ini sampai ini, tiba-tiba ada menzolimi orang, kita nggak usah balik menzolimi orang. Kenapa? Ingat saja pada ayat ini, bahwa kejahatan itu akan kembali kepada kejahatannya. Ada orang yang protes, Mang Qodar, gimana tuh kalau di dunia tidak balik atau beran kita rugi? Luar biasa. Di akhirat itu jauh-jauh lebih dahsyat perhitungannya. Bagaimana? Ketika seseorang berbuat baik, yang disangkanya berbuat kebaikan itu akan berbuah keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, ternyata muflis, kata Rasulullah SAW. Ketika ditanya,
Man adraka muflis, siapa yang tahu apa itu tentang muflis? La dirhama wala mata', katanya, tidak memiliki harta dan juga tidak memiliki uang. Kata Rasulullah, muflis di sini bukan muflis dalam artian duniawi, tidak. Muflis itu adalah orang yang berbuat baik tapi dia berbuat jahat kepada orang. Hablum minallahnya baik, haji berkali-kali, umroh berkali-kali, sedekah luar biasa, tapi sayang ada darah yang dialirkan, ada kehormatan yang direnggut, ada caci maki yang diucapkan, ada pukulan yang dilontarkan, ada segala macam kejahatan kepada orang lain. Tiba saatnya di yaumul akhirat, ketika Allah meminta keadilan, dimintai keadilan, bagaimana? Ya Allah, orang ini memang banyak kebaikannya, tapi dia pernah menzolimi aku ya Allah. Ketika Allah bertanya, betulkah wahai fulan? Betul. Sekarang balikin apa yang menjadi haknya. Mau dibilangin gimana? Semen sudah tidak berlaku, batako tidak berlaku. Apa itu yang berlaku? Kebaikan dia dialihkan pada orang yang dizoliminya. Andai kan sudah habis dia berbuat jahat kepada orang-orang, bagaimana ya Allah? Karena ente kebaikannya udah habis, ya udah kejahatan orang-orang yang kau zalimi balikin kepada ente. Allahu Akbar. Itu yang disebut dengan muflis. Muflis itu orang baik menyangka dengan kebaikannya akan mendapatkan amalan pahala yang luar biasa, ternyata kejahatannya lebih dahsyat dari amal ibadahnya. Itulah muflis yang secara hitung-hitungan syariat, maka orang tersebut asalnya berhak untuk masuk surga karena berbuat zolim kepada orang lain, masuk neraka. Nauzubillah, nauzubillah. Maka kita mah jangan berbuat zolim aja, jangan berbuat zolim lagi ya, biarkan Allah yang berkehendak ya. Kalaupun toh tidak ada di dunia, pasti di akhirat mah itu akan terjadi. Gitu aja kok repot gitu ya. Satu lagi firman Allah Subhanahu wa taala untuk keberkahan dari akhir bab ke-11 ini ya. Wa ma tuqaddimu li anfusikum min khairin, maka ketahuilah olehmu sekalian apa-apa yang engkau kedepankan, yang engkau upayakan, li anfusikum untuk dirimu sendiri, min khairin dari kebaikan, tajiduhu indallah, maka pasti akan engkau dapatkan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Allah Maha Hakim Adil, Hakim Maha Adil, tidak ada sesuatu pun yang luput dari perhitungan beliau, yang luput dari pertanggungjawaban orang terhadap apa yang dilakukannya di alam dunia. Maka kalau ketika kita melihat orang-orang baik, jadikan itu sebagai ibrah, pelajaran bagi kita sekalian. Kita pun harus berbuat baik. Bagaimana kalau melihat orang jahat? Masya Allah, jadikan pula itu sebagai ibrah, tapi jangan untuk diikuti, tapi dijadikan pelajaran bahwa kita jangan berbuat seperti itu, karena kejahatan akan berbalik kepada diri kita, kebaikan pun akan berbalik kepada diri kita. Tinggal kitanya milih-milih mau kebaikan atau kejahatan. Hakul yakin ya, kita akan memilih kebaikan, sebab kebaikan itu adalah kebaikan maha abadi, sedangkan keburukan pun abadi juga, tapi abadinya di nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Al jannatu uiddat lil muttaqin, surga Allah sediakan bagi orang-orang yang bertakwa, maka pilihlah menjadi orang-orang yang bertakwa supaya kita tetap semakin dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala dan dicintai oleh Rasulullah SAW.